Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum data warehouse kali ini kita akan membahas tentang penghitungan manual Cummins ya, menggunakan Excel. Dari video saya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di dalam data mining itu ada beberapa metode. Salah satu metodenya adalah Cummins. Cummins itu adalah pengelompokan data. Sebagai contoh di sini, saya mempunyai data ya, tentang cektot tanaman pangan. Ya. Komoditinya padi dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Ya. Nah, dari sini nanti akan kita olah ya, menggunakan Cummins untuk pengelompokan data mana yang menjadi komoditas sedang, ya, kemudian tinggi ataupun rendah. Dari sekian banyak data, ini datanya sangat banyak, sekitar banyak ya, 2000-an gitu ya. Nah, yang akan digunakan adalah data padi pada tahun 2013 pada Provinsi Jawa Timur. Sebagai sampel penghitungan manual, data yang diambil hanya data produksi dan luas lahan saja. Ya, data produksi dan luas lahan. Sudah diambil 12 data dari sheet data pribadi. Ada Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, dan lain sebagainya. Nah, luas lahan juga sudah ditentukan berdasarkan data pada dataset padi. Contohnya saja ini, Ponorogo untuk tahun 2013 luasnya adalah 66 dan produksinya adalah 403. Ya, 66 403. 402. Kemudian setelah data ini sudah terisi, diambil dari dataset, langkah pertama adalah menentukan pusat awal cluster. Nah, penentuan awal cluster ini dipilih bebas, silakan menggunakan data yang mana. Contoh di sini itu menggunakan data kedua, 7 dan ke-8. Misalkan, Bu, kalau saya mau ambil data awal cluster 4, 5, 10 boleh tidak? Boleh, silakan. Ya, nanti untuk literasi akan menyesuaikan pada pusat awal klasternya. Oke. Data 8 sudah dipilih, ini sebanyak sama kan? Data kedua juga sama, data ketiga sama. Mulai penghitungan klaster, ada C1, C2, dan C3. C1 itu adalah pengelompokan tingkat produksi tinggi, C2 itu sedang, dan C3 itu adalah rendah. Kemudian kita akan hitung C1 menggunakan rumus, ya, sesuaikan luas lahan yang ada di Ponorogo, ya kan, kemudian dikurangi produksi, ya, di pangkat 2, tambahkan ya, untuk C1-nya pusat klaster pertama 162 dikurangi 964 di pangkat 2, kemudian di akar. Ini rumus dari mana? Ini ada rumus untuk Cummins gitu ya. Oke.
Terus kemudian sama dengan untuk yang C2. Bedanya adalah untuk C2 berarti kita tentukan klaster yang kedua dengan 72 dan 378. C3 juga sama dengan menambahkan pada klaster 3. Nah, begitu seterusnya sampai data ke-12. Nah, ini juga sama. Klaster 1 ini ditambahkan ke klaster 2, ini klaster 3. Jelas tampak, kita lihat ya. Jarak terpendek ya. Jarak terpendek itu diambil dari minimal ya, dari ketiga C1, C2 dan C3 ya. Jarak terpendek untuk Ponorogo sekian, Trenggalek adalah 0. 0 karena apa? 0 itu karena di sini nih klaster ketiga kita pakai sebagai sentroid gitu ya. Nah, kemudian Tulung Agung sekitarnya, terus kemudian 78 juga 0 karena data ke-7 dan 8 kita jadikan sebagai sentroid. Makanya adalah 0. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah pengelompokan data untuk data yang pertama. Untuk C1, untuk data ke-1 Kabupaten Ponorogo. Ya. Angka 1 adalah jarak terpendek yang terletak pada sentroid. Kenapa di sini masuk ke dalam C2? Karena 15 itu masuk ke dalam paling mendekati adalah titik di 15. Ya. 0 itu mendekati atau berada pada pusat C2. Ya. Ini 78 juga lebih dekat ke C3. 100 itu mendekati ke C2. Nah, kemudian 77 itu berada di C2. Nah, data ke-6 C2. Data ke-7 0 ya. Berarti ya, mendekati pada C2 dan C1. Nah, data ke-9 itu adalah 262. 262 lebih mendekati ke ya, berarti ke C1 dan seterusnya. Kalau digambarkan coba seperti kemarin, coba saya ilustrasikan. Pengelompokannya kemarin kan berdasarkan grafik seperti ini ya. Nah, misalkan untuk C1-nya sentroidnya di sini. Contohnya. Ini sebagai C. Ini adalah C1. Berarti letak yang lainnya, data-data yang lainnya yang mendekati sentroid 1. Misalkan di sini. Ini saya pakai warna merah untuk data yang lain. Ini jadi ya C1 sentroidnya ini. Nah, ini adalah data-data yang lain nih yang mendekati sentroid C1. Sama halnya ya untuk yang C2. Ini C2. Sentroidnya pusatnya ada di sini. Setelah dihitung ada data-data yang di sekitar sini. Data A, data B, data C, data D, dan seterusnya. Jadi yang mendekati pusat sentroid.
Berarti C1-nya ada di tengah sini, ya. Berarti misalkan di sini adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan ya, di sini 5. Pusatnya proyeknya di sini. Yang mendekati di sini, ya berarti dia masuk ke dalam C2. Ya. Sama, terus kemudian yang C3 juga sama. Misalkan posisi C3 itu ada di sini. Nah, kemudian mengikuti data yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Usul literasi 1 sudah selesai. Coba sekarang kita akan kita lanjutkan dengan literasi kedua. Literasi kedua tadi ini ya, hasil dari literasi 1. Kita akan membuat klaster baru. Ya. Klaster baru dengan cara yang klaster C1 itu ada pada data 8 dan 9. Maka di sini ya, data 8 dan 9 dibagi 2. Ya. Terus kemudian untuk C2 itu ada data 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12. Totalnya adalah 7. Hasilnya adalah 60,68. Sama halnya dengan C3, ini ada 3 buah data, yaitu 2, 3, 5. Berarti data 2, 3, dan 5 dibagi 3. Dibagi totalnya. Ya. Terus kemudian, ini untuk produksinya. Tadi itu untuk luas lahan yang baris pertama. Ini untuk luas lahan. Terus kemudian untuk yang ini itu masuk ke produksi. Sama. Ini untuk yang kemudian ya, terbentuk klaster baru 138, 60, 43 untuk luas lahan. Produksinya adalah ini. Ya. Kemudian dihitung sama dengan literasi pertama. Ya. Kemudian dihitung jarak terpendeknya. Ya. Terus kemudian dihitung pengelompokan datanya. Data 1242, berarti dia mendekati pada klaster 2. Ya. Nah, kemudian antara literasi 1 dan literasi 2, ini ada perubahan. Nah, untuk C1-nya adalah masih sama, tidak bergerak. C2-nya ya, 1, 2, 3, 4, 5. C2-nya bergerak. Ya. Datanya berbeda ya, untuk pengembangan C2. C3-nya juga bergerak atau berubah. Maka ketika pengembangan datanya itu berubah, akan dilakukan literasi lagi. Dengan cara yang sama, ya pengembangan C1, C2, C3. Nah, dibuat klaster baru, muncul ini ya penentuan klaster, dihitung, kemudian pengelompokan data di sini. C1 ada 1 buah data, C3 ada 1 buah data, dan C3 itu ada 10 data. Kalau kita lihat dari literasi kedua berubah ya. Terus kemudian dan literasi keempat sama dilakukan penentuan pusat awal klaster, dihitung menggunakan comments,
Terus kemudian pengelompokan data. Nah, di sini dari literasi 3 ke 4 tidak terjadi perubahan pengelompokan data. Gitu ya, jelas ya. Nah, jadi untuk data C1, kesimpulannya C1 itu masuk ke dalam tingkat produksinya tinggi. Ya, C1 itu data keberapa? 8. 8 itu miliknya Kabupaten Jember. Jember mempunyai produksi yang tinggi. Produksinya rendah ada pada data ke-9. Banyuwangi. Itu mempunyai produksi yang rendah. Data yang lain ini masuk dalam produksi yang sedang. Jelas ya? Nah, saya harap bisa dipahami. Kemudian ya, ada satu contoh lagi. Saya mempunyai data ternak. Ya. Nah, dari data ternak ini, silakan Anda buat penghitungan pengelompokan data menggunakan Cummins. Ya. Nah, yang Anda pilih adalah data sapi perah dan kuda atau kambing aja ya. Di tahun 2014. Di 2014 di semua kabupaten. Sekali lagi, silakan Anda buat berdasarkan metode data mining menggunakan Cummins. Datanya adalah sapi perah dan kambing pada 2014 di semua wilayah yang ada di data ini. Kemudian pengelompokannya adalah populasi ternak. Ya. Gunakan C1, populasinya sangat tinggi, setinggi, C2 populasinya sedang, C3 populasi rendah. Silakan dicoba, dikumpulkan seperti biasa di e-learning. Demikian pembelajaran praktikum ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.